Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya sedikit mengenai latar budaya dari daerah Sasak, Karangwangun. Ya betul, Karangwangun. Iya betul betul. Untuk memenuhi tugas dari konseling multikultural, apa saja budaya yang masih melekat di dalam desa Karangwangun tersebut? Jadi begini ya, perlu dipahami bahwa budaya itu di dalamnya adalah ada hukum budaya, ada adat budaya dan bahasa. Yang ingin dibahas yang mana nih? Tentang kesenian, bahasa, atau hukum adat yang ada di desa Sasak Karangwangun. Kalau saya pribadi sih tertarik dengan permasalahan dari seni dan budaya. Awal seni dan budaya. Jadi dulu di Sasak ini ada yang namanya budaya kesenian Masres. Masres itu apa Tahu ya? nggak? Tahu nggak Masres? Jadi semacam Sempat mendengar tapi belum. sandiwara, namun yang dimainkan itu oleh orang-orang, bukan wayang, tapi sandiwara orang. Oh, Itu menceritakan tentang sejarah-sejarah kemerdekaan. Jadi tujuannya apa mengadakan Masres? Agar anak muda lebih mencintai tanah air, lebih menghargai perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Jadi esensinya melalui kesenian tersebut remaja-remaja ataupun orang-orang dalam masyarakat untuk mencintai negara nasionalisme, ya. kesatuan. Jadi Selain Masres, apakah ada lagi ada kesenian? ada kelenengan, Apa itu kelenengan? musik tradisional. Di antara alat-alatnya itu ada bonang, gong, saron, tungtung, gitar. Gitar kesini dulu sih pakainya suling. Ada yang vokalisnya yang bernyanyi. Jadi lagunya itu lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa seperti Tombo Atik, terus apa itu yang bocah angon apa namanya, lir-lir, lagu-lir. Ya. Jadi awalnya itu untuk dakwah, hanya dikemas dengan bentuk hiburan sehingga masyarakat tertarik dulu. Baru setelah tertarik, masyarakat itu bertanya, ini tujuannya untuk apa sih? Baru diterangkan bahwa kesenian ini hakikatnya untuk media dakwah. Kalau di desa saya, kalau di desa lain mungkin kesenian berbeda, tetap tujuannya untuk kemanusiaan, bisa untuk dakwah Islam bisa. Jadi itu hanya sebatas media. Untuk mempersatukan warganya, Ya, untuk kerukunan juga, kerukunan masyarakat. sosialisasi. Jika dalam hambatan-hambatan kesenian daerah itu apa saja ya? Ya, yang Biasanya pertama tuntutan apa sih namanya, anak-anak zaman sekarang nah ya. pada lebih Kalau menyukai mungkin kalau dulu YouTuber. itu kompak ya, anak muda, orang tua senang semua. Tapi kalau sekarang hambatan-hambatannya banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia ini. Jadi tidak bisa dipaksakan. Misalkan Kamal, saya suka seni tradisi yang ada di daerah saya ya. Nah, Kamal sebagai pemuda lebih sukanya ke apa namanya, boy band.
dari Korea itu kan tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi tugas saya bagaimana caranya supaya Kamal tertarik, tapi tidak dengan paksaan. Nah di situ adalah peran-peran konseling multikultural, menghargai perbedaan, menjaga persatuan itu. Dia harus dilandasi dengan toleransi. Iyalah, kalau tidak dilandasi toleransi ya nanti bertengkar. Misalkan Banyak gesekan di mana-mana. iya, yang senang dengan musik tradisional mengharamkan atau menolak musik-musik kesenian modern, itu kan nanti bentrok, bisa terjadi chaos, kerusuhan baik secara verbal maupun non verbal. Karena bertabrakan. Iya, karena saling menyalahkan dan saling mengklaim kebenaran. Kalau budaya itu tidak untuk saling mengklaim kebenaran, tapi tujuannya untuk apa? Budaya tersebut untuk kebaikan atau hal-hal yang negatif, melanggar norma-norma agama atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Begitu. Kalau budaya melanggar hukum atau melanggar norma-norma agama itu dilarang keras oleh tokoh masyarakat, oleh pemerintah desa, dan para sesepuh. Masyarakat juga kompak, itu dilarang. Budaya-budaya misalkan seks bebas kan itu budaya, tapi budaya negatif, buruk. Terus apalagi budaya minum-minuman, Budaya barat lah. budaya barat, itu kan budaya tapi kan negatif. Kita harus bisa memfilternya, harus bisa Iya. menyaringnya. Karena era sekarang itu sangat bebas, era digital. Lalu kemudian apakah ada kewajiban dari seorang konselor untuk mengedukasi nilai-nilai kebudayaan dari kita sendiri? Kalau untuk nilai mungkin lebih tepatnya kepada budayawan. Kalau konselor hanya membangun kesadaran terhadap individu ataupun kelompok, membuka wawasannya agar kita tidak saling menyalahkan, tidak saling mengklaim kebenaran. Bisa dimengerti, Kamal? Berarti peran dari konselor itu hanya untuk apa sih, Membuka, Iya. memberikan kesadaran terhadap individu ataupun kelompok agar tidak saling bertabrakan. Bahwasanya budaya itu luas, yang penting tidak melanggar norma hukum dan norma agama itu. Sekiranya cukup. Kalau di Kamal budaya apa aja tuh? Kalau di saya itu ya banyak sekali sih. Kalau ini setiap bulan puasa biasanya tuh ada Ya biasanya tradisi di daerah saya di Dompiong itu yang namanya menyambut bulan suci Ramadan itu wajib diadakan lampu hias, meminta keuangan kepada masyarakat. masyarakat, lalu kepada aparat desa dan juga kepala desanya, dan kemudian adanya obrol-obrol sebagai penggugah sahur. Itu kalau saya mau bertanya, kalau meminta uang kepada masyarakat itu caranya memaksa atau tidak? Misalkan masyarakat tidak punya uang, apakah dipaksa atau dihina? Atau tidak? Gimana? Tidak, jadi seikhlasnya partisipasi dari masyarakat. Berarti masyarakat itu sudah mengetahui bahwa Sudah tradisi mengetahui. itu setiap bulan puasa Bulan puasa ada. Jadi para pemuda juga meminta sumbangan dengan cara yang baik, Dengan cara yang baik, yang sopan, yang sopan dan tidak memaksa. Bagus berarti. Dengan seizin kepala desa dan juga polsek setempat. Iya, berarti sudah ada pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat ya. Dan puncaknya itu biasanya pas hari H dari
bulan Apa malam takbiran? malam takbiran dan juga hari lebarannya itu puncak dari acara obrol-obrol tersebut, kegiatan obrol-obrol tersebut. Biasanya apa tuh? Diadakannya burok dan juga gotongan singa. Oh, berarti hiburan Seperti masyarakat. Hasil dari obrol hasil dari obrol tersebut. Berarti dikembalikan untuk masyarakat lagi. Iya, untuk dari hiburan. masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bang, Misalkan ada si orang tua memiliki anak yang ingin naik, cuma ada biaya tambahan 10.000 biasanya ya, saweran untuk jasa tenaga dari para nayaga tersebut Iya. biasanya. Dan juga untuk dibayarkan salon, diesel, Nyewa berarti. gerobak, iya, nyewa itu uang itu semua Tidak ada untuk kepentingan pribadi. tidak ada. Yang Misalkan terpenting untuk masyarakat terhibur Oh iya iya. dan untuk menggugah sahur lah, Iya benar. Ya, bagus. itu udah melekat dari tahun ke tahun, dari 90-an juga itu udah. Ya sebenarnya sih esensinya sama saja antara budaya yang ada di desa saya maupun yang ada di desa Kaman. Esensinya kan itu untuk kebaikan dengan cara yang baik, ya kan? Esensinya sama namun berbeda. Nah, kita tapi harus menghargai perbedaan itu. Saya pun menghargai perbedaan budaya yang ada di desanya sama. Nah, Kaman pun harus sama, harus bisa menghargai budaya orang lain. Jangan sampai merasa benar dengan budayanya Kaman, Sendiri, ya. desa yang ada desanya Kaman itu. Jangan sampai nanti timbul perpecahan. Yang Ataupun penting- ada lagi yang kasus zaman dulu tuh di mana itu? Di Amerika, intimidasi antara ras ras putih dan ras hitam. Wah itu parah. Itu karena tidak ada kesadaran. Kurangnya Bahwasanya- toleransi, Iya. banyak Ini stigma untuk apa? yang berseliweran. Keberagaman ini untuk saling mengenal. Sangat multikultural masyarakatnya. Berbagai macam budaya, bahasa, bahkan kulit pun antara yang putih dengan yang hitam itu sebenarnya keindahan ya, jangan dijadikan masalah. Seperti itu. Ya dipahami teman. Ya, insya Allah buat pelajaran dari semua pihak. Ya sekian sekiranya Sudah cukup? cukup. Ya. Ya, semoga menjadi keberkahan buat saya sendiri dan juga Reza. Intinya ya, kita sebagai orang yang tidak pernah hilang dari multikultural, harus perbanyak cinta dan hilangkan stigma. Kiranya cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usora. Satu menit.